A few moments later. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Azda Mahmudah, NIM saya 210110054. Sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang hakikat layanan pendidikan anak usia dini dan fungsi dari layanan pendidikan anak usia dini. Hakikat pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak yang mengutamakan pada perkembangan kepribadian anak dari berbagai aspek. Dalam pendidikan prasekolah juga berupaya dalam mendidik anak dari sejak lahir sampai anak berusia 6 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan prasekolah yang memiliki tujuan untuk membantu tumbuh kembang anak serta membentuk kepribadian anak secara menyeluruh melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya, untuk fungsi dari layanan pendidikan anak usia dini ada beberapa macam, yaitu ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi ini berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungan dan keadaan dirinya sendiri. Yang kedua, ada fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini berperan untuk membantu anak agar memiliki keterampilan-keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, ada fungsi pengembangan. Fungsi ini berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Dan untuk yang terakhir adalah fungsi bermain. Fungsi bermain ini adalah kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik, memberi kesempatan anak untuk bermain. Karena ketika anak bermain, anak akan mengeksplor lebih jauh tentang apa yang harus mereka lakukan, seperti itu. Dari saya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya, tujuan PAUD. Untuk menjadi hak seorang anak untuk mendapatkan fase fondasi yang baik sehingga mereka mempunyai kematangan sosial, emosional, kemampuan literasi dan numerasi latar, serta kemampuan dasar lainnya, sehingga mereka siap menjadi pembelajar yang baik di sekolah kelak. Kemampuan fondasi ini sangat berkaitan dengan pengalaman di lingkungan dan berbudaya bagi seorang anak. Dengan tetap belajar sambil bermain, membangun kemampuan fondasi ini merupakan bentuk pengenalan pertama terhadap anak. Nilai-nilai baik yang akan menjadi fondasi karakter anak kelak. Yang kedua, setiap siswa itu unik dengan segala potensi yang dimilikinya. Setiap siswa pasti terlahir dengan bakat dan potensinya masing-masing. Hal penting yang harus guru perhatikan adalah guru tidak boleh memaksakan potensi seorang siswa, apalagi membanding-bandingkannya dengan siswa lainnya,
Mengapa? Karena setiap siswa memiliki keunikan dan kelebihan yang berbeda-beda. Peran guru dalam membangunkan potensi siswa adalah membantu siswa untuk menemukan dan menyadari dari potensinya sesuai dengan bakat, minat, dan potensi diri masing-masing. Kemudian mengasahnya sehingga lebih berkembang. Dan yang ketiga, setiap orang tua tentu berkeinginan agar anaknya dapat tumbuh kembang optimal, yaitu agar anaknya dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang terbaik sesuai dengan potensi genetik yang ada pada anak tersebut. Hal ini dapat tercapai apabila kebutuhan dasar anak dapat diasih dan diasuh terpenuhi, yang mencakup perhatian, kasih sayang, gizi, kesehatan, penghargaan, pengasuhan, rasa aman, perlindungan, partisipasi, stimulasi dan pendidikan. Kebutuhan dasar tersebut harus dipenuhi sejak dini, bahkan sejak bayi berada dalam kandungan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan pendidikan anak usia dini. Jenis-jenis layanan PAUD ada 3, yaitu formal, non-formal, dan informal. Yang pertama, PAUD formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur dan terorganisir. Pendidikan formal adalah lembaga yang didirikan secara resmi. Jenisnya ada Taman Kanak-kanak atau TK dan Raudatul Atfal atau RA. Yang kedua, PAUD non-formal. Pendidikan non-formal merupakan aktivitas belajar di luar sistem persekolahan atau pendidikan yang dilakukan secara terorganisasi. Jenisnya ada kelompok bermain atau KB, tempat penitipan anak atau TPA, dan taman pendidikan Al-Quran atau TPQ. Yang ketiga yaitu PAUD informal. PAUD informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Misalnya, para mahasiswa PIAUD berinisiatif membuat kelompok belajar untuk anak-anak warga sekitar kosnya pada hari Minggu sebagai pelajaran tambahan bagi mereka. Cukup sekian materi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.